Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak apa yang dituturkan oleh Kiai Haji Isamuddin. Jadi Kiai Haji Isamuddin ini adalah Kiai NU yang cukup diperhitungkan, yang cukup dikenal dan menduduki jabatan penting di PBNU, yaitu beliau sebagai Rais Syuriah PBNU. Beliau juga seorang akademisi. Jadi beliau ini dosen di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jadi beliau ini wong Lampung ya, lahir di Bandar Lampung, tapi tinggalnya di Jakarta. Beliau juga menduduki jabatan di MUI Majelis Ulama Indonesia. Melawan pengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencabutan izin organisasi terlarang yang ingin merubah nation state negara bangsa di seluruh dunia termasuk Republik Indonesia akan dirubah oleh para pejuang khilafah yang khilaf itu. Ya. Untuk menjaga negara sebagai rumah besar bersama kita, tidak boleh tidak kita memang harus satu pikiran dan bahkan satu sikap. Tidak ada main-main dengan pemecah belah bangsa. Negara ini dibangun bukan hanya dengan mengorbankan harta dan benda, akan tetapi juga nyawa para pejuang. Termasuk di dalamnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, saya dengar sekilas, diawali oleh para pejuang muslim kita yang sangat terkenal dengan Al-Auliya At-Tis'ah atau wali-wali songo, yang pada akhir-akhir ini jasa-jasa mereka banyak dilupakan, terutama oleh orang-orang yang sebetulnya baru belajar agama tetapi memiliki semangat agama terlalu tinggi, namun tidak dibarengi kecerdasan untuk memahami substansi ajaran agama. Seolah-olah agama itu hanya teriak-teriak takbir di jalanan, di demo-demo dan sebagainya. Mulai persoalan-persoalan yang sebetulnya juga tidak sangat penting untuk memperbaiki nasib kita masing-masing, memperbaiki nasib bangsa menjadi lebih baik. Malah lama-lama banyak yang menyoal bukan memperbaiki nasib tetapi memperbaiki nasab. Itu semua tidak begitu penting untuk kita persoalkan. Yang paling penting adalah perbaikan nasab dan perbaikan nasib. Nasab itu sebagaimana urusan duniawi yang lain seperti harta, pangkat, jabatan, garis keturunan atau nasab, banyaknya pengikut, itu semua urusan duniawi yang kita memahaminya sebagai sebuah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diperkenankan untuk karena nasabnya merasa dianggap nasab yang baik lalu kemudian meremehkan orang lain. Tidak patut bagi para pendatang kaum muhajirin untuk mendiskriminasi, merendahkan, menghina kaum Ansor yang menolong. Harusnya bersaudara. Ya, kita juga tidak enak terus-menerus mendapatkan celaan-celaan, direndahkan, ya. Kita ingat cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, disebut oleh seseorang yang mengaku nasabnya sangat hebat dengan
negara dipimpin oleh orang yang buta mata dan buta hati. Kita diam-diam saja. Diam-diam kita itu bukan diam-diam tidak berani ya. Tetapi kalau penghinaan terus-menerus dipelihara, maka persatuan hanyalah mimpi belaka. Oleh karena itu, organisasi semacam ini dibentuk harus untuk memperbaiki keadaan. Organisasi ini dibentuk dengan pengurus-pengurus yang lengkap, betul-betul untuk tujuan yang benar, yang harus kita capai secara bersama-sama. Kun kal yadain walatakun kal udhunain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karakteristik Kiai Haji Isomuddin inilah yang menjadi gambaran para kiai-kiai modern di Nahdlatul Ulama. Apa ciri khasnya? Toleran, tawazun, tasamuh, rahmatan lil alamin, tenang, tidak gampang terprovokasi, dan cinta NKRI. Ini tipikal ulama-ulama NU. Maka karakteristik ini sejalan dengan Gus Dur, sejalan dengan Kiai Said Akil Siroj, sejalan dengan Gus Muwafiq, sejalan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan lain-lain yang memang sudah faham dengan sifat cara-cara dakwah di NU dan bagaimana mensinergikan antara faham agama dengan faham negara, antara religi dan nasionalis. Jadi nasionalis religius versi NU sudah difahami oleh beliau, dan itu yang kita fahami di bawah. Silakan dicek video kami tentang bagaimana NU melihat negara ini. Jadi kalau mau selamat beragama dan selamat bernegara, ikutilah cara NU insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan karakteristik seperti itu, otomatis Kiai Haji Isomuddin, Kiai Haji Said Akil Siroj, Gus Dur, dan lain-lain akan selalu, beri garis bawah, akan selalu berhadapan dengan faham-faham Islamis yang radikal dan semi-semi radikal, atau biasa kita sebut Islamis. Apa itu Islamis? Faham Islamis adalah faham Islam di atas segala-galanya. Inspirasinya adalah al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi tidak boleh ada yang berada di atas Islam. Maka di negara ini pun Islam haruslah nomor satu, haruslah yang memerintah, haruslah yang berkuasa, haruslah yang mengatur umat-umat yang lain. Faham ini memang benar ketika belum ada ijtihad tentang Pancasila. Belum dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada tanah tersedia, tidak ada wilayah tersedia untuk konsep itu. Apa syarat wilayahnya, syarat tanahnya? Harus milik sendiri. Harus milik sendiri, rakyatnya satu agama sendiri, maka bolehlah untuk menjadikan wilayah itu wilayah Islam. Wilayah kekhalifahan Islam, wilayah pemerintahan Islam. Tetapi apa mau dikata, negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah milik semua agama. Warisan semua agama, dimerdekakan oleh seluruh agama. Jadi ketika dimonopoli oleh agama tertentu, maka yang akan muncul adalah kekacauan, adalah peperangan, adalah disintegrasi. Itu yang sudah dipikirkan berpuluh-puluh tahun lalu oleh founding fathers kita. Alhamdulillah. Di antaranya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari yang menyetujui bahwa konsep bernegara kita, konsep beragama kita adalah bareng-bareng.
bersama-sama membangun negara. Islam tidak ditempatkan paling atas, tetapi juga tidak ditempatkan di bawah. Masing-masing menjalankan agamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah selintas konsep bernegara dan beragama di kalangan para NU yang dalam hal ini diwakili oleh karakteristik Kiai Haji Isomuddin. Maka dengan karakteristik seperti itu, para kiai-kiai NU cenderung setuju dengan dakwah Wali Songo, setuju dengan pemikiran-pemikiran kebangsaan, dan menentang atau tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran Islamis, khilafah, syariah, eksklusivitas, dan lain-lain. Maka dalam hal ini, para kiai-kiai, bukan hanya Kiai Isomuddin, tetapi kiai-kiai yang sejenis berkarakter sama pastilah mendukung polemik nasab karena hubungannya dengan kebangsaan dan keberagamaan yang disebutkan tadi. Maka tak heran Kiai Haji Isomuddin mulai mendukung gerakan dakwah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini karena di dalamnya mengandung unsur-unsur kebangsaan, mengandung unsur-unsur pembebasan, mengandung unsur-unsur kembali ke sejarah Wali Songo, dan mengandung unsur-unsur penolakan terhadap Islam-Islam radikal yang dalam hal ini banyak diwakili oleh habaib-habaib pro FPI lama, habaib-habaib yang berpikiran transnasional, habaib yang akrab dengan FPI lama, dengan HTI, dengan Ikhwan. Maka pengambilan posisi kepada Kiai Haji Imaduddin dianggap lebih mewakili. Begitulah kira-kira cara kita memandang. Maka dengan melihat karakter Kiai Haji Isomuddin ini, kita bisa pula membaca jalan pikiran Gus Yahya. Kita bisa membaca jalan pikiran Kiai Haji Said Akil Siraj. Kita bisa membaca jalan pikiran Gus Muafiq, kita bisa membaca jalan pikiran Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan petinggi-petinggi PBNU lainnya yang hingga kini masih wait and see, masih melihat-lihat situasi. Tetapi karakter tidak bisa dibohongi. Dengan perjuangan Wali Songonya melestarikan Islam Nusantara, dengan perjuangannya mengedepankan jati diri bangsa, membebaskan diri dari penjajahan, melawan terhadap Islam-Islam radikalis, Islam-Islam luar, dan membersihkan nama Nabi Muhammad SAW dari kapitalisasi nasab, maka warna ini adalah warna yang sama. The birds of same feather flock together. Jadi burung yang bulunya sama pasti nemplok atau mencelok bareng-bareng. Jadi sekali lagi, Kiai Haji Isomuddin ini adalah perwakilan karakter daripada petinggi-petinggi NU yang mencoba membohongi diri atau berkamuflase dulu karena terkait statusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah peta dukungan atau peta politik Kiai Haji Imaduddin yang sudah bisa kita baca. Mudah-mudahan mendatang para kiai-kiai tersebut akan mengikuti jejak Kiai Haji Isomuddin yang sudah sedikit walaupun belum frontal menyatakan dukungan. Kalau mereka warnanya sama, maka akan terbang bersama. Kecuali warnanya sudah beda. Warnanya ke Yaman-Yamanan, ke Tarim-Tariman, atau ke Hadromotan. Nah, itu bisa saja mereka bergabung ke NU garis lurus atau NU yang agak panas-panas itu. Mboh namanya apa, bikin sendiri. Adanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.